Oke, Anda bertemu dengan saya, Rudi Sangian. Pada streaming ini, saya ingin menggugah ya kepada anak-anak muda. Tentunya anak-anak muda ini perlu waspada ya terhadap pemanfaatan waktu, penggunaan waktu yang efisien dan efektif, sehingga ketika ia berada pada umur-umur yang ada di sini ya, umur yang ada di sini dan seterusnya, dia boleh lebih banyak mawas diri, menjadi lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kalau saya posisi sekarang umur 60 ya, dan saya kawin umur 22 ya, dan sebelumnya saya kuliah di Akademi Ilmu Komputer. Memang background saya adalah teknologi ya, dan gemar pada tahun-tahun 87 itu saya gemar bikin program komputer, aplikasi software, sehingga ada banyak program-program yang saya buat sendiri lalu saya jual, khususnya program-program yang berkenaan dengan computer accounting ya. Dulu saya beri nama Compact. Jadi walaupun saya kuliah tetapi saya banyak belajar sendiri ya. Dulu beli komputer itu mahal, tapi ketika saya ingin beli, nggak ada uang ya, saya coba melamar pekerjaan di sebuah kursus komputer namanya Pusat Pendidikan Komputer Akuntansi. Di situ saya jadi asisten lab dengan gaji 7.500 per minggu. Tapi ya saya bisa belajar bagaimana bikin program ya, sehingga dari tahun ke tahun akhirnya menjadi programmer gitu ya. Dan akhirnya program yang saya bikin itu, yang saya buat sendiri, saya jual untuk menghidupi hobi saya, yaitu membaca, membeli buku dan seterusnya. Jadi bagi mereka yang masih muda itu perlu berpikir bagaimana memanfaatkan umur-umur yang strategis pada lingkaran-lingkaran yang berwarna kuning ini, agar ketika di hari sudah umur 60 seperti saya ini bisa mendapatkan tujuan hidup yang bermanfaat ya, bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi orang lain. Ada yang mengatakan ya hidup itu dimulai dari umur 40, life begin at 40. Tapi menurut saya life itu begin ketika kita merasakan bagaimana kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, terhadap orang di sekitar kita, dan terhadap bangsa dan negara. Kalau saya pada umur sekitar 39-40, pada waktu itu saya memfokuskan diri mengambil suatu bidang ilmu lain, sehingga saya bisa menjadi langka, atau scarcity-nya itu terwujud.
Lalu saya ambil yang bidang yang pelabuhan, dimana sebelumnya saya bidangnya komputer ditambah dengan disiplin ilmu lain yaitu accounting. Tapi setelah berjalan waktu saya merasakan saya perlu mengambil bidang lain, dan saya ambil pelabuhan, dan itu pada tahun 2000 ya, dimulai dari Batam. Saya melakukan kajian sendiri, kemudian dari situ saya mengerti apa itu pelabuhan, saya mengerti apa itu pabean, lalu saya mengkaitkan antara pelabuhan dan pabean ya, sehingga bisa bertukar data, memudahkan bagi pengguna jasa pelabuhan agar mereka ketika mereka mengajukan dokumen kepada operator pelabuhan maupun kepada instansi bea cukai, itu mendapat suatu respon yang dapat mereka kelola untuk berkoordinasi, dan itu terjadi di Batam. Scarcity atau membuat diri saya itu spesifik langka, itu saya lakukan yang keluar dari dalam diri saya ya, dan saya bawa diri saya sedemikian rupa sehingga saya benar-benar mengerti apa yang saya pelajari ya. Dan itu dimulai dari umur 39-40 ya. Nah sebelum itu dari umur 22 sampai 40 lah kurang lebih gitu ya, itu saya memahami programming komputer, memahami disiplin ilmu accounting dan finance, dan setelah itu saya beralih ke pelabuhan ya. Sehingga pada waktu tahun 2000 sampai sekarang ini kurang lebih 29 pelabuhan telah saya terlibat dalam satu proyek revitalisasi manajemen pelabuhan itu sehingga menjadi efektif ya. Oleh karena itu kalau saya berbicara mengenai pelabuhan ya, saya banyak tahu ya. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi anak muda era zaman sekarang. Terima kasih.